diajarkan oleh romo-romo. Maka saya mau katakan Katolik adalah penipu dan ya seperti iblis lah, pendusta. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Shalom teman-teman, ada sebuah video di TikTok yang menunjukkan pendiri-pendiri gereja terbesar di dunia lewat gambar-gambar dan penjelasan. Di gambar awal dia meletakkan beberapa logo gereja-gereja di Indonesia seperti ini. Kemudian dia mulai menunjukkan satu persatu, ada Mormon oleh Joseph Smith, ada Saksi Yehova oleh Charles Russell, ada Advent oleh Ellen G. White, ada Lutheran oleh Luther, Calvinis oleh Calvin, dan Pentakosta Karismatik oleh Agnes Osman dan Charles Parham, lalu ada Anglikan, dan terakhir Katolik oleh Yesus Kristus. Saya waktu melihat ini teman-teman, saya berpikir ini penipuan macam apa? Menurut saya teman-teman ya, jika pemikiran seperti ini adalah resmi terkandung dalam ajaran-ajaran gereja Katolik, diajarkan oleh romo-romo Katolik, maka saya mau katakan gereja Katolik adalah penipu dan ya seperti iblis lah, pendusta. Tapi jika pemikiran itu adalah pemikiran si admin semata, maka jelas si admin adalah orang yang punya sifat iblis, ya, pendusta, penipu. Jadi saya mau sanggah video itu, dan sanggahan saya seperti ini teman-teman. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus lewat para rasul yang dimulai pada pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, dan lewat Injil Yesus Kristus yang dimulai di Yerusalem, ya, di Yerusalem dimulai dan terus ke beberapa daerah lainnya, mulai terjadi kumpulan-kumpulan orang percaya. Dan para rasul sebagai pemimpin masing-masing di tiap jemaat yang diinjili. Para rasul bersama dengan rekan-rekan penginjilan mereka, yang kita tahu bahwa mereka adalah saksi mata dari hidup Yesus. Kemudian untuk Injil tetap murni, karena mengingat banyak orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang sesat pada gereja mula-mula, maka para rasul itu menganggap penting untuk meninggalkan tulisan-tulisan mereka untuk menjadi pedoman bagi umat percaya agar tetap terus bisa mengenal dan mengikuti Yesus sesuai dengan ajaran mereka para rasul, para saksi mata. Karena sekali lagi zaman itu banyak orang-orang yang mencoba masuk atau timbul di dalam kumpulan Kristen dan mulai mengajarkan atau memasukkan tradisi-tradisi atau praktik kepercayaan yang asing yang tidak diajarkan, tidak pernah diperintahkan dilakukan oleh para rasul ataupun oleh Yesus sendiri. Nah kemudian teman-teman, semenjak setelah para rasul meninggal dunia, gereja-gereja itu terus mengalami penganiayaan sampai saat Kekaisaran Romawi secara resmi menjadi Kristen pada abad keempat Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung. Nah pada tahun 13 Masehi, dengan dikeluarkannya Edict of Milan, Konstantinus dan Kaisar Licinius itu mengizinkan kebebasan beragama di Kekaisaran Romawi yang memungkinkan umat Kristen untuk beribadah secara bebas. Kemudian pada tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius I itu mengeluarkan Edict of Thessalonica yang menjadikan agama Kristen, ya terutama yang versi dari Katolik ini, sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Dan semenjak inilah teman-teman, agama itu mulai bercampur dengan politik kekuasaan Roma. Dan konsekuensi logis dari percampuran ini adalah itu timbulnya atau munculnya orang-orang yang meskipun gak paham Alkitab, itu menjadi orang penting di Kekaisaran Roma dan mulai memasukkan tradisi-tradisi yang asing, paham-paham asing yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul, yaitu yang sudah mereka dokumentasikan di dalam kitab suci, ya. Tapi orang-orang Kristen gak bisa menolak waktu itu, karena yang memasukkan itu adalah orang-orang yang punya jabatan penting, punya kedudukan penting di pemerintahan. Dan oleh karena itu muncullah berbagai macam ajaran praktik asing. Dan saya mau menunjukkan inilah daftar-daftar, ya, ajaran-ajaran yang asing yang masuk ke dalam gereja Kristen yang didirikan oleh Yesus Kristus dalam sejarahnya.
Silakan kalian lihat. Semua ini asing, bukan perintah ajaran dari para rasul. Nah, pada abad ke-15 sampai 17 teman-teman, kemudian karena sadar bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus ini sudah menyeleweng dari perintah para rasul ya, dari otoritas kitab suci yang ditulis oleh para saksi mata Yesus ini, maka hadirlah tokoh-tokoh reformasi seperti John Wycliffe, Jan Hus, ya, Luther, Calvin, dan para reformator abad 15 sampai 17 lainnya mereformasi gereja kembali seperti gereja yang murni yang didirikan oleh Yesus Kristus pertama kali, yang benar-benar menjadikan otoritas para rasul sebagai dasar bagi gereja. Dan otoritas itu bukanlah jabatan yang diturun-temurunkan, bukan. Karena tidak sekalipun dalam sejarah ada tulisan, catatan atau bukti yang ditegaskan oleh para rasul atau oleh Yesus bahwa otoritas jabatan rasul itu dapat diturun-temurunkan kepada para paus. Tidak ada. Melainkan tulisan, catatan mereka, inilah yang menjadi otoritas dari para rasul. Jadi teman-teman, kitab suci sebagai bukti otentik dari wibawa para rasul, itulah yang harus menjadi dasar otoritatif bagi gereja. Kalau kita melihat sebuah buku yang misalnya ini ya, buku ini ditulis oleh pendeta Mriwali Yanto Matalu. Kalau saya menghina buku ini, saya bukan sedang menghina sebuah buku, saya menghina ada penulis di baliknya, ada pendeta Mriwali di balik ini. Sama, otoritas para rasul itu ada di Alkitab. Kalau kita menghina Alkitab, kita menghina otoritas para rasul, otoritas yang murni, otentik dari tangan mereka. Jadi wibawa para rasul itu bukan pada jabatan-jabatan paus-paus hari ini yang gak pernah lihat Yesus, bukan. Tapi pada tulisan para rasul. Dan kuasa Roh Kudus menjaga ini. Dan kuasa Roh Kudus yang memberikan terus iluminasi bagi orang percaya di dalam hati yang membaca tulisan-tulisan ini. Jadi teman-teman, kitab suci sebagai bukti otentik dari wibawa para rasul, ini yang menjadi dasar otoritatif bagi gereja. Dan inilah yang dikembalikan oleh para reformator, oleh Calvin, Luther, Zwingli, dan sebagainya. Jadi teman-teman, di satu sisi kita sadar bahwa gereja Katolik Roma hari ini bukan lagi gereja yang murni yang didirikan oleh para rasul. Dan gereja-gereja seperti Mormon, Saksi Yehova, Advent, Pentakosta Karismatik yang tidak mengakui Alkitab sebagai satu-satunya dasar iman Kristen, tapi bisa ditambahkan dengan penglihatan Joseph Smith, penglihatan Russell, penglihatan Ellen G. White, Agnes Osman, dan sebagainya. Mereka bukan lagi gereja yang murni yang didirikan oleh Yesus Kristus, tapi gereja-gereja yang menjadikan Alkitab sebagai dasar otoritatif, yang benar-benar hanya menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya pedoman iman Kristen, gak ditambah dengan penglihatan dan sebagainya, ataupun tradisi-tradisi asing ajaran manusia yang dimasukkan ke dalam gereja dengan otoritas palsu itu. Gereja-gereja yang sungguh-sungguh sola scriptura, sungguh-sungguh menjadikan Alkitab sebagai dasar yang paling utama, yang satu-satunya menilai seluruh ajaran praktik Kristen. Inilah yang diperjuangkan oleh para reformator. Ya, gereja pernah tercemar karena bercampurnya dengan politik kekuasaan dan kemudian dimurnikan kembali oleh para reformator Kristen. Para reformator Kristen ini, mereka dibakar oleh Roh Kudus untuk supaya benar-benar mengembalikan otoritas yang seharusnya di dalam gereja. Ini fakta dan tak bisa dibantah, karena ini sudah menjadi rahasia umum. Dan kebenaran ini dibuktikan oleh sejarah bahwa Katolik Roma yang berpusat di Vatikan itu, yang mengklaim diri sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, itu sudah direformasi. Faktanya, mereka kehilangan kekuatan politik dari orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Mereka mati bisa, tak punya power lagi, tak berkuasa lagi secara administratif kepada semua orang Kristen. Dan semua itu terjadi, sudah terjadi oleh karena otoritas para rasul, yaitu Alkitab, telah membakar kobaran api di dalam hati para reformator untuk memurnikan gereja Kristus kembali, menihilkan otoritas palsu para paus dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan perintah para rasul di dalam kitab suci, dan kembali berpusat kepada kitab suci, berpusat kepada ajaran para rasul Kristus, saksi mata Yesus Kristus yang telah terdokumentasikan oleh tangan para penulis Perjanjian Baru. Sekian video saya teman-teman, Tuhan memberkati. Shalom.